kan dulu belum bisa diterima. Biar lebih adil kita lengkapi aja. Jadi jangan hanya masuk kepada sistem proporsional terbuka. Masukkan juga tentang parameter itu. Kita proporsional itu apa? Kita menganggap apa? Gitu. Ya. Plus keputusan MK nomor 80 20 Desember 2022. Kan lebih sama aja ya. Itu betul. blunder. Jadi kita masukkan aja semua Blunder. tentang sistem pemilu saja. Presiden threshold, apalagi tentang masalahnya tadi bukan. Iya, mau nggak mau maksudnya itu metode konversi. Masukkan semua Pak. Ya kan? Plus putusan MK nomor Instruksi pimpinan. Sebentar Pak, saya mau bicara. Makanya saya bilang instruksi. Sebentar. Diizinkan apa enggak? Ini bukan, saya juga itu tadi Pak. Sebentar Pak. Ya, sekaligus undang-undang MK, putusan MK nomor 80 tanggal 20 Desember 2022. Jadi lengkap Pak, paripurna ya. Ya, karena kalau kita fokus ke sistem ini Pak, ini akan bisa digoreng-goreng di luar. Ya. Makasih Pak. Oke. Terima kasih pimpinan. Sekiranya rumusan yang nomor angka 3 seperti ini kemudian dibuatkan rumusan khusus di angka 4 bahwa Komisi Pemilihan Umum atau penyelenggara pemilu berkomitmen untuk menyelenggarakan pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tentang Pemilu yang menganut sistem proporsional terbuka, tidak masalah karena itu di dalam undang-undang kan begitu. Ketua ya, sebelum diketok, saya mau sedikit usul masalah wording saja. Kalau kita bicara pemilu ini kan undang-undang dan peraturannya banyak. Jadi alangkah lebih baik tadi yang disampaikan Pak Juniman itu dirangkum menjadi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Perpu, termasuk Undang-Undang 1 2015. Kalau kita yang baca kita paham betul perbedaan antara pemilu, pilkada dan seterusnya. Tapi ini pasti kan yang bahas besok, ya kan? Artinya ada pilkada juga. Artinya undang-undang lain juga yang ikut mengatur tentang 2024. Jadi saya usul kalau mau secara general termasuk semua ya peraturan perundangan yang berlaku. Terima kasih Ketua. Ya. Nah, saya kira kita fokus saja. Ya. Artinya kan ini jadi perdebatan panjang karena memang ada pernyataan soal sistem proporsional, sistem pemilu yang digunakan. Jadi kita justru itu yang jadi masalah, jadi itu yang harus kita selesaikan. Jangan kita tambah lagi ke yang lain, nanti malah tambah bingung, ya kan? Yang debat yang ini kok dia tidak jawabnya banyak gitu. Kan nggak ada dibahas lagi. Jadi ya oke. Jadi lebih pilih mana? Mau satu gabung keluar ada yang tidak setuju, atau mau digabung atau dipecah dua? Di situ Tuan, saya tambah dikit. Saya kira tadi yang disampaikan oleh Bapak Mendagri juga respon menghormati kita Komisi 2, dan beliau pun tidak ingin juga dipandang lain dari aspek yudikatif kita dalam trias politika kita. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh KPU tadi, buat nomor baru tambahan nomor 4 baru, bukan yang ini, ya artinya kita merasa terobati dengan apa yang disampaikan beliau. Kita membuat statement, dan pada hari ini beliau membuat statement KPU siap melaksanakan sistem penyelenggaraan pemilu dengan sistem proporsional terbuka. Kalau perlu ya KPU saja. Itu nomor 4-nya. Jadi obat dari apa itu semua diobati oleh beliau sendiri, menyatakan statement
Tadi saya berpikir kita minta KPU untuk menjelaskan pada wartawan di luar. Tadi saya berpikir itu, tapi kan tidak bagus dalam daya aspek pergaulan kita. Jadi yang paling halus itu adalah beliau memberikan tambahan statement di situ nomor 4, KPU berkomitmen menyelenggarakan pemilu dengan sistem proporsional terbuka. Langsung ini kita bisa bawakan kepada pimpinan kita partai-partai. Terima kasih Pak Tuan juga ya. Baik. Tadi malam menanya Pak. Iya Ketua. Saya tadi mau interupsi sebetulnya, tapi sama pimpinan nggak boleh. Jadi sebelumnya saya menyatakan dulu bahwa mulai hari ini saya ingin menyampaikan statement ada yang harus diperbaiki dari pola pergaulan ketatanegaraan kita. Mohon maaf, semua pihak saja. Boleh nggak setuju, tapi ini statement saya. Kemudian juga ada yang harus diperbaiki dengan sikap kenegarawanan kita. Saya menggugat ini pola pergaulan ketatanegaraan seperti apa yang saat ini sedang berlangsung, dan saya menggugat sikap kenegaraan seperti apa dengan membuat statement yang justru melukai perasaan semuanya, seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya Komisi 2. Dan pimpinan, saya baru tahu hari ini pimpinan ini agak sedikit kenceng Pak. Jadi kalau saya mau ngomong ya bahasa orang kampung, kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Itu yang poin 3 tetap, kemudian persoalan KPU itu dibuat pasal sendiri. Begitu Pak. Terima kasih. Ya, pimpinan, yang pertama saya setuju itu di-split dari dua kesimpulan. Kemudian itu berarti makna yang nomor 3, rasa sistem pemilu menjadi off atau tidak ada situ maksudnya itu kan. Jadi hilang. Saya usul setuju dengan Pak Ihsan tadi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tentang Pemilihan Umum dan ketentuan perundangan lainnya. Jadi situ general check up apa saja ada di situ yang terkait. Kemudian yang keempat ditambahkan ya sudah kata-kata yang tadi disampaikan oleh Pak Hashim soal bahwa Komisi 2 atau langsung pernyataan KPU, ya KPU berkomitmen untuk melaksanakan pemilu bla 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 berdasarkan sistem proporsional, berdasarkan undang-undang. Jadi saya kira ini dua hal bisa kita akomodir. Itu yang pertama Pak Ketua. Yang terakhir saya menyampaikan Pak Hashim, kita bayangkan mencantumkan nomenklatur sistem pemilu saja kita butuh waktu berjam-jam. Sekarang kita bayangkan jika itu nanti kita ngobrol perkataan dapil, nah itu bisa berhari-hari. Jadi ini supaya bukan maksudnya mau ngobrol ini saja berjam-jam, apalagi pendataan dapil. Makanya karena kita sudah punya pengalaman itu ya sudah soal dapil nanti yang poin 5 bisa lebih cepat ke pengambilan keputusan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perdebatan lama ini itu nanti memudahkan yang terakhir Pak. Itu maksudnya. Oke, pindah dulu, turunin. Jadi kita sepakat bagi dua. Siko bagi dua. Stop Pak. Boleh ketap. Dulu ada lagi. Cek betul, kami sudah rumusan. Ya. Yang ada 3 sampai dengan 20, lalu yang ada 4, KPU berkomitmen untuk menyelenggarakan pemilu 2024, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang pemilihan umum. Iya, Ketua KPU Hashim Asyari menyampaikan rumusan tentang kesiapannya untuk menyelenggarakan pemilu pada 2024 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sistem proporsional terbuka. Ketua KPU Hashim Asyari mengatakan penyelenggara pihaknya siap menyelenggarakan pemilu secara proporsional terbuka.
jangan dipakai titik, langsung aja udah itu sistem yang menggunakan udah. Izin Bang. Enggak, terus sampai bawah. Nah, itu. Iya, KPU-nya saja yang penyelenggara. Terima kasih. Clear. Ketua, Ya. ini Pak Ketua KPU sudah diskusi dengan komisioner Pak. Sudah Pak ya? Nah ini direkam Pak jadi enggak? Ya kan, kita masih diskusi dulu Pak. Pertanyaan Ya, waktu ngeluarin statement yang pertama diskusi dulu nggak? Iya, itu. Nggak tahu kita. Koreksi Relaksir juga pada ini. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pilihan umum. Kalau ada ya, jangan ada koma. Iya, betul. Nah, ini langsung. Justru pakai koma Pak. Justru pakai koma karena menjelaskan. Kalau pakai koma, Pak, kalau pakai koma bacanya beda. Yang menggunakan sistem pemilu. Harus dicek dulu nilai mata pelajaran bahasanya mana yang paling tinggi. Yang pakai ya, atau yang pakai biasa, koma. Setuju ya? 34 langsung. Saya. Oke. 5. Komisi 2 DPR RI mendesak para Bawaslu RI untuk segera menetapkan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI secara definitif melalui mekanisme job fit guna memastikan penyelesaian seluruh masalah yang pernah dalam rangka penguatan kelembagaan dan penataan aparatur serta urusan administratif. Ya. Ya, Komisi 2 DPR RI mendesak supaya pemerintah mengisi jabatan Sekjen Bawaslu secara definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kemudian lama job fit aja. Ya, Pak ini Pak Ketua. Jadi Ya. dalam Ini Ketua Bawaslu Rahmat Bagja. bebankan hal yang di luar kewenangan Bawaslu. Karena menetapkan strategi Bawaslu RI adalah kewenangan Presiden Republik Indonesia. Jadi saya usul untuk segera mengajukan calon sekjen kepada Presiden mengajukan calon sekjen jenderal secara efektif kepada Presiden melalui mekanisme job fit. Ya, ya sama aja. Itu kan menjelaskan menetapkannya itu. Ya kita kan intinya pengen supaya Presiden itu definitif. Mau prosesnya pakai presiden lama itu kan ada aturannya gitu. Pimpinan, Ya. saya malah jadi tanya nih. Kalau usul Ini Agung nih anggota DPR RI dalam fraksi rangka mengajukan, pertanyaannya selama ini sudah pernah diajukan belum? Loh, belum lah. Belum ya? Hah? Belum kan? Kenapa tidak dari dulu mengajukan gitu? Ketika terjadi kekosongan, kader banyak kok, stok banyak kok. Tinggal kemauan politik gimana? Makasih. Ya kalau saya sih tadi sebetulnya simpel aja. Kita ingin supaya Bawaslu ini punya sekjen yang definitif. Dan soal mekanismenya diajukan ke Presiden. Nanti kalau kayak gini, nanti harus ditambahin dengan mencalonkan 3 orang. Jadi mekanismenya harus jelas juga. Panjang. Nanti simpel yang tadi, bahwa mekanismenya itu kan sesuai dengan peraturan perundangan harus begitu gitu. Ya kan? Udah baliknya tadi aja. Segera menetapkan Sekretaris Jenderal. Nah, setuju ya? Nah, udahlah, sesuai dengan undang-undang. Mohon maaf. Komisi 2 DPR RI secara bersama dengan Menteri
Komisi Undang-Undang Republik Indonesia, Badan Pengawas Undang-Undang Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia bersepakat bahwa penetapan daerah pemilihan dapil untuk DPR RI dan DPRD provinsi sama dan tidak berubah seperti termaktub dalam lampiran 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dan menjadi bagian isi dari PKPU tentang daerah pemilihan. Sedangkan untuk daerah pemilihan DPRD Kabupaten Kota akan dibahas lebih lanjut secara bersama-sama. Kalau kalau seandainya kita hanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka yang 4 DUP itu dapilnya nggak masuk. Jadi kami tidak salah tambahkan ya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dan Perpu Nomor 1 Tahun 2002. Ya. Dan Perpu dan komanda menjadi ya. Gitu ya. Bapak dan tidak berubah seperti itu diganti dengan kata sebagaimana sebagaimana termaktub. Seperti ya.